Makassar era revolusi, perlawanan rakyat, KNIL, dan aksi Westerling. Sejumlah anggota KNIL muda asal Marotai melakukan pemberontakan terhadap Belanda di Makassar. Tetapi mereka tertangkap dan dijatuhi hukuman buih 10 tahun. Sejak 24 September 1945, di bawah komando Brigadir Jenderal Doherty, tentara Australia mendarat di Makassar. Nica, pimpinan Mayor Wagner yang membonceng sekutu, juga ikut mendarat. Kontribusi Belanda dalam Perang Pasifik sebetulnya amat minim, tapi mereka begitu giat memanfaatkan kemenangan sekutu untuk menduduki kembali Indonesia. Mereka diam-diam mempersenjatai bekas tawanan untuk dijadikan tentara Nica. Situasi waktu itu sudah jelas. Di satu pihak, Belanda dengan bantuan sekutu siap menjalankan kembali roda pemerintahan kolonialnya, kata Maluí Saelan dalam dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66. Di Makassar, para pemuda pro-republik sudah mulai menurunkan bendera triwarna merah putih biru di rumah-rumah yang ditinggali oleh orang Belanda. Suasana kian memanas dan bentrokan siap terjadi. Tanggal 28 Oktober 1945, pemuda pelajar melakukan serangan serentak. Tulis Andi Sapada dalam Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan 6. Mereka berhasil merebut stasiun radio dan kampemen KIS, bekas sekolah pelayaran kolonial yang dijadikan tangsi KNIL. Namun perebutan tempat-tempat itu tak berlangsung lama. Tentara sekutu yang lebih kuat segera bertindak. Serdadu KNIL pro-republik dari Moratai, menurut Abdul Haris Nasution dalam seputar Perang Kemerdekaan Indonesia II 1977-479. Pada 1945 di Makassar terdapat dua golongan KNIL yang pro-Belanda dan diam-diam pro-Republik. Belanda kemudian mencium gelagat KNIL pro-Republik sebagai penjabat sipil. Sam Ratulangi tampak berusaha menghindari pertumpahan darah di kalangan orang-orang Indonesia. Namun dua sersan itu datang lagi ke Ratulangi dan menyatakan bahwa mereka bergerak. Ratulangi mengatakan jika mereka hendak kabur, jangan lebih dari 9 orang dan tidak jauh dari Makassar. Maka pada 5 Desember 1945, Laloan dan Salendu dan kawan-kawan dengan sepasukan sebanyak 9 orang dan membawa serta 2 buah truk dan 6 pucuk atau senapan otomatis brand meninggalkan kota. Tulis Nasution. Salendu dan 5 orang KNIL pro-Indonesia lainnya yang tertangkap, juga 10 mantan Heiho diadili. Mereka diganjar hukuman kurangan 10 tahun. Salendu pernah ditempatkan di penjara Cipinang. Setelah itu, tak ada lagi kabar tentang Salendu atau Laloan. Sementara Sam Ratulangi jadi tahanan rumah Belanda dan meninggal dalam penahanannya di Serui. Meski upaya penyerangan dan pemberontakan terhadap Belanda berujung kegagalan, tetapi kaum Republikan di Makassar dan sekitarnya terus bergerak. Bahkan di penghujung 1946, Belanda harus mengarahkan pasukan khusus Depot Speciale Troepen yang dipimpin Kapten Westerling untuk menumpas mereka. Misi yang bernama Kampanye Pasifikasi itu berlangsung dari Desember 1946 hingga Februari 1947. Westerling dan pasukannya menjelma monster haus darah yang meneror rakyat Sulawesi Selatan. Pada saat 2012, para keluarga korban Westerling di Sulawesi Selatan ini kemudian membawa kasusnya ke pengadilan sipil di Den Haag untuk menuntut keadilan. Setelah menunggu selama sekitar 8 tahun, akhirnya para keluarga korban memenangkan kasus ini dan pemerintah Belanda diwajibkan untuk membayar kompensasi. Pemerintah Belanda pun meminta maaf kepada keluarga korban.